pengakuan Ubaidillah sebagai keturunan Nabi Muhammad tertolak karena tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Adapun kitab-kitab yang ada pada abad selanjutnya, abad 10, 11, 12, dan 13 Hijriah yang menyebutkan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tidak bisa menjadi rujukan karena adanya inkito riwayat atau berputusnya periwayatan, yaitu tiba-tiba muncul sebuah nama baru pada abad 10, yakni nama Ubaidillah yang tidak disebutkan oleh kitab-kitab yang ada pada abad sebelumnya. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Betulkah ada cucu Nabi? Tapi Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu. Tentang polemik yang ditimbulkan oleh salah seorang yang katanya kiai ya, yang menyatakan Imam Ubaidillah bin Ahmad Muhajir itu tidak tercatat di kitab-kitab nasab abad 5 atau 4 abad terdahulu. Jadi yang ada adalah di kitab-kitab nasab abad 10, abad 9. Jadi itu terjadi inkito, putus katanya. Ada seorang imam, beliau wafatnya tahun 478. Imam Maghrazi yang menjadi rujukannya dia tahun berapa tadi? 606. Ini lebih tua, 478 Hijriah wafatnya. Siapa beliau? Abul Muammar, Imam Abul Muammar Yahya bin Muhammad Ibnu Toba. Ini beliau seorang ahli nasab di zaman itu. Tahun 478 wafatnya. Berarti tahun abad keempat kelima ini. Lebih tua dari Imam Maghrazi. Jauh, Imam Maghrazi 600, ini 400-an. Nah, beliau ini ahli nasab di zamannya, dan beliau adalah keturunan dari Al-Hasan As-Sibet. Nyambungnya ke atas itu ke Sayyidina Hasan. Berarti cucu Rasulullah SAW. Ahlul Bait. Ya. Cuman yang perlu digarisbawahi, beliau bukan Ba'alawi, bukan keturunan Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sehingga kalau memang benar Imam Ubaidillah itu tidak ada atau bukan anak dari Imam Ahmad Muhajir, tentunya beliau adalah orang pertama yang akan menyanggah hal tersebut. Tapi buktinya malah sebaliknya, beliau malah menulis di kitabnya bahwasanya Imam Ahmad Al-Muhajir punya anak yang namanya Abdullah atau Ubaidillah. Malah diakui sama beliau. Kalau memang nggak ada atau palsu, tidak mungkin beliau tulis di kitabnya. Lawang itu bukan jalur nasab beliau. Sekarang riwayat hidup beliau disebutkan dalam manaqibnya, lahu majlisun yajlisu fihi ilahil ulama wa syu'ara'u wal adiba'u min aqribihi wa ghairihim min kibari ahli Baghdad. Kan mudahnya semua ulama di Baghdad, pembesar-pembesarnya semuanya belajar sama beliau, baik dari keluarga beliau ataupun yang bukan keluarga. Nah, beliau di situ menyebutkan bahwasanya Imam Isa itu punya anak Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Muhajir ini, Imam Ahmad Al-Muhajir itu punya 4 anak, 3 yang disebutkan oleh Imam Fakhrul Razi ditambah 1 Imam Abdullah atau yang dijuluki Ubaidillah. Nah, ini kitab abad 4 abad 5. Jadi Asy-Syajarah Barokah itu di bawahnya masih jauh 600 kok. Nah, di sini berarti jelas kan bahwasanya nasab daripada Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu adalah benar-benar ada di buku atau kitab nasab abad 5 ada. Buku di kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam halaman 167. Bisa dicek. Nah, ini masalah nasab daripada Ubaidillah, berarti clear. Berarti jelas nasab Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir itu jelas-jelas tercatat. Bukannya tidak ada. Maka Imam Sakhawi dan Imam Ibnu Hajar yang di abad 9 atau 10, beliau orang pinter, makanya dicatat karena beliau tahu kitab itu banyak. Kita tidak tahu, oh ini belum ditemukan menurut kita.
imam lain loh, kitab itu banyak. Mungkin masih ada kitab-kitab lain yang belum kita tahu, banyak kitab itu. Makanya Imam Ibnu Hajar kok nulis, berarti ada dasarnya beliau, tidak mungkin tidak. Imam Sakhawi kok nulis nasab ini, ya ada dasarnya jelas. Tidak mungkin Imam Sakhawi Ibnu Hajar ngawur. Nah ini buktinya ada salah satunya dasar kitab nasab abad ke-5 atau ke-4, abad ke-5 ya ini. Ya. Beliau wafat di tahun 478. Jadi berdekatan dengan zaman Imam Ubaidillah. Imam Ubaidillah itu wafat tahun 383. Jadi dekat antara yang ngarang kitab ini sama hidupnya Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ya. Ya, karena itu alhamdulillah berarti seluruh Alawiyin yang ada di Indonesia ataupun di Yaman ataupun di manapun itu terbukti secara ilmiah di kitab abad ke-4 atau ke-5 ini tadi. Berarti Habib Lutfi bin Yahya itu ke atas nasab beliau Imam Ubaidillah yang dipermasalahkan ini. Kemudian Habib Umar Al-Mutahhar Semarang yang beliau kalau ceramah itu Masya Allah lucu-lucu tapi berbobot sekali, itu ke atas Imam Ubaidillah. Terus Habib siapa lagi, Habib Syekh Solo itu ke atas Imam Ubaidillah, semuanya ke Imam Ubaidillah. Habib siapa Al-Atos Al-Haddad, kemudian bin Syihab yang punya marga Syihab dan lain-lain, hampir semuanya di Indonesia ini Alawiyin itu semuanya ke Imam Ubaidillah semua. Yang sudah wafat Syekh Bakar bin Salim, Al-Habib Abdullah Idris Akbar, wow itu pembesar ulama semua itu. Terus ada lagi yang kita baca maulidnya khususnya warga NU atau Ahlu Sunnah, itu kan baca maulid Simtud Duror Habib Ali Al-Habsyi, maulidnya berkah sampai kemana-mana. Itu beliau atasnya coba dilihat nasabnya Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, nyambung ke sana semua. Terus Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang dijuluki Mujaddid, beliau itu Mujaddidul Ummah. Itu juga yang punya Ratibul Haddad itu juga Imam Ubaidillah, nasabnya ke atas Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Semuanya. Habib Umar bin Hafid, yang kita kenal di Indonesia, Masya Allah, muridnya di mana-mana, dakwah yang mana, itu beliau ke atas bin Syekh Bakar bin Salim, Syekh Bakar bin Salim ke atas terus. Ya sampai Imam Ubaidillah lagi. Jadi ketika kita tidak menemukan dalil yang kita inginkan, jangan langsung kita memfonis sudah ada itu, tidak ditemukan. Yang tidak menemukan kita, tapi ulama-ulama itu menemukan. Karena itu caranya ketika kita belum menemukan, itu kita kumpulkan semua. Jangan kita salahkan salah satu. Imam Harun Razi menyebutkan 3, oh bisa jadi beliau tahunya memang 3. Ternyata ada kitab yang di atas beliau ini tadi menyebutkan 4. Ya kita nggak bisa nyalahkan Imam Fakhrul Razi karena zaman itu beda dengan zaman sekarang. Info bisa cebar terus. Beliau nulis kitab tahunya informasi yang beliau terkonfirmasi ke beliau cuma 3, bisa. Apalagi kita menyalahkan ulama sekalipun Ibnu Hajar dan Sakhawi yang abad 10 itu terputus juga ada dari. Ternyata ada kan? Ternyata ada, alhamdulillah. Karena itu semoga ini jadi pencerahan ya. Jangan, tidak mungkin lah, tidak mungkin sama sekali. Habib Lutfi kok itu kok Ubaidillah semua kok palsu semua ya, tidak mungkin. Kiai-kiai kita tuh pinter-pinter, alim-alim semua, kiai-kiai NU sepuh-sepuh, alim-alim semua. Kita diajari cinta beliau sama para habaib yang sudah dari dulu diakui kehabaibannya Alawiyin ini. Ya terus bagaimana dengan Habib yang sekarang ini? Kan ada Habib-Habib palsu, ya banyak memang. Apalagi di sini, saya ini di Kalimantan Tengah. Saya Kalimantan Tengah ini, Pangkalan Banteng, kode pos 7474183, Pangkalan Bun, Pangkalan Banteng. Nah, kalau main ke sini, monggo tak buatkan kopi nanti. Nah, di sini di Kalimantan ini banyak orang yang ngaku saya Habib. Memang banyak oknum-oknum yang ngaku Habib dan memang dia bukan Habib, banyak memang Habib palsu itu. Tapi ketika kita ketemu Habib yang asli, nah di situ kita harus mencintai, menghormati. Kita ikuti apa enggak ya, dilihat kalau beliau Habibnya menjalur
ya diikuti, cintai dan diikuti. Kalau Habibnya nggak menjalur, misalkan ada Habib, misal ya, Habibnya melakukan suatu hal yang nggak baik, makanya nggak usah diikuti, nggak boleh diikuti, tapi tetap dicintai, tetap kita cintai. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya ada darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena cinta sama keluarga Nabi ini diperintah sama Allah. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Rasulullah, wahai kekasih Muhammad, la as'alukum, aku nggak meminta sama kalian alaihi atas dakwah ini ajron, opah. Rasulullah nggak minta opah sama kita. Tapi Allah nyuruh Nabi, illa, kecuali yang nyuruh Allah. Nabi sebetulnya tidak minta, tapi Allah yang nyuruh. Illal mawaddata fil qurba. Illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan fil qurba di dalam kerabat-kerabatnya Rasulullah, yaitu ahlul baitnya Rasulullah. Ahlul baitnya Rasulullah SAW. Itu disebutkan fil qurba, kerabat gitu tok, kerabatnya Nabi. Bukan fil qurba al-alimin, yang alim-alim, al-mutakhalliqin, yang berakhlak, al-mu'adibin, yang beradab. Kerabat Nabi yang beradab, yang alim, itu yang dicintai, yang lainnya enggak ada. Di Quran enggak begitu. Kita suruh cinta sama orang yang memang asli keturunan Nabi. Perkara dia misalkan menyimpang, ya kita kalau punya anak gimana? Ada anak yang nurut, ya kan? Ada anak yang enggak nurut juga. Kalau anak yang enggak nurut gimana? Pakai kita caci maki dia, kamu anak, terus diusir, terus kita cerai jadi anak kita talak, kita buang, bukan anak saya, begitu. Enggak kan, pasti kita akan berusaha gimana anak saya ini bisa bagus. Begitu juga kalau kita ketemu Habib yang belum pas, maka kita akan berusaha bagaimana ini caranya, kita harus lemah lembut, kita arahkan. Kalau tidak bisa kita doakan, atau kita laporkan ke Habib yang lebih tua biar dinasihati sama dia, malah bagus itu. Kita doakan biar dapat hidayah sehingga berjalan lurus, begitu. Sama halnya kita punya kiai saya Demak itu, beliau pemimpin Ustaz NU beliau. Nah, kita punya kiai Gus, kan ada kadang itu Gus yang nurut, ya ada juga yang bandel. Misalkan ada Gus mabuk-mabuk nggak sholat, ini Gusnya kiai kita ini, apakah kita langsung, oh kamu nih pakai kata-kata jorok jelek? Kan enggak, tetap kita panggil Gus. Namanya siapa? Oh namanya misalkan Fauzan, tetap Gus Fauzan. Jangan gitu ya ini. Kita kan begitu pasti. Kenapa? Sebagai penghormatan sama guru kita hormat sama anaknya, walaupun sebejat apapun kita akan tetap menghormati dia, karena anak guru kita. Apalagi anak cucu Nabi kita, asalkan dia benar-benar nasabnya nyambung ke atas. Demikian cara menyikapi yang diajarkan para kiai-kiai kita, ulama sepuh kita. Di dalam hadis Nabi SAW memperingatkan orang-orang yang membenci keturunan beliau yang memang asli terbukti keturunan beliau. Dalam Sahih Ibnu Hibban beliau bersabda, la yabghaduna ahlul baiti rajulun illa adkhalahu Allahun nar. Kemudian Nabi SAW, tidaklah membenci kami ahlul bait, yakni ahlul bait keturunan Nabi, seseorang kecuali Allah akan masukkan dia ke neraka. Bahkan di hadis yang lain, hasyarahullahu yahudiyan, kemudian Nabi akan digiring, dia dibangkitkan bersama orang-orang Yahudi dalam keadaan Yahudi. Alhamdulillah. Karena itu kita wajib cinta kerabat Nabi alias keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas sudah banyak sekali dalil dan hadisnya. Sekarang kalau ada orang sekarang di saat ini, dia ini asli Habib apa tidak, Alawiyin, Mbak Alawi apa tidak, maka caranya adalah lihat data di Robito atau minta dari orang tersebut paspor, kayak paspor gitu. Paspor itu yang dikeluarkan oleh Maktab Daimi Robito. Seorang Habib yang asli yang memegang paspor itu sudah dijamin oleh Robito Alawiyah dunia akhirat, dia adalah benar-benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Al-Atos, Al-Haddad dan seterusnya. Itu paspor dari Robito. Itu caranya untuk mengetahui asli apa tidak. Cuman ya kita ya pas minta itu ya juga dengan sopan tentunya ya.
kamu asli apa enggak? Masuk ada tamu, kamu Habib asli apa enggak? Mana? Enggak ya. Tetap ya kita kalau pengen tahu, kita ragu ya nggak apa-apa, tapi minta dengan sopan. Maaf Bib, kalau bisa lihat paspor di Robitohnya, nggak apa-apa memang. Apalagi kalau di Kalimantan sini, harus begitu kita. Sini marah soalnya kalau di Kalimantan. Itu satu. Kalau itu kan, nanti bisa dibuat-buat loh. Kalau sudah paspor asli dari Robito nggak bisa dibuat-buat. Itu sudah tanggung jawab dunia akhirat oleh Robito. Tapi kan itu gini tes DNA aja ya sudah. Kalau memang tes DNA pengen sampai tes DNA ya alhamdulillah sekarang sudah ada sampel contohnya kan ada itu presenter dari Syarifah Najwa Shihab atau Mbak Najwa Mata Najwa Najwa Shihab yang terkenal ya. Kita sebetulnya harus nyebut nama gelarnya Syarifah kan, kita nyebut Gus ya, kita sebut Gus kan. Kalau perempuan Syarifah cucu Rasulullah, kalau laki-laki Habib. Tapi karena beliau terkenal Najwa Shihab ya udah biar paham. Itu Najwa Shihab sudah tes DNA dan ternyata ada DNA dari Rasulullah SAW. Bisa dicek itu di banyak sudah informasinya. Sama seperti keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah DNA. Nah, Najwa Shihab ini bin Shihab ini adalah satu marga keluarga yang tercatat di Robito, sama seperti Alatos, Alada dan lain-lain tercatat semua. Dan bin Shihab ini ke atas juga Imam Ubaidillah. Ini sudah jadi contoh kan satu, berarti yang lain juga akan sama ke atas itu. Kalau masih nekat pengen DNA, ya yang kepengen Habib semua se-Indonesia DNA, ya sampean ya nyiapkan tuh fasilitasnya. Saya yakin 100% beliau semuanya sangat siap, sangat siap untuk tes DNA. Pasti itu. Ini sudah ada contohnya satu kok, Najwa Shihab itu sudah DNA dan bener kan. Karena itu, kalau ada Habib yang tidak pas tadi itu, ya itu sudah kita bahas tadi ya. Ya intinya tetap kita cintai, jangan diikuti. Kenapa? Karena kita cinta di dalam dirinya ada darah Rasulullah, ada DNA-nya Rasulullah SAW. Satu hadis penutup. Udah agak panjang ini ya. Satu hadis penutup. Ibnu Majah tadi mengatakan Rasulullah bersabda, "Man intasaba ilaihi ila ghairi abi", orang yang bernasab pada selain ayahnya. Itu diancam Nabi di akhir hadis apa? Fa'ali la'natullah, dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat manusia. Orang saya ini bin ini, ternyata bukan. Itu dia akan dilaknat. Orang yang dilaknat itu kehidupannya gimana? Ya nggak berkah kan? Nggak mungkin dia jadi ulama, nggak mungkin anaknya jadi ulama, apalagi diterima umat, nggak mungkin. Sekarang kita lihat Habib Ali Habsyi, pengarang Simtuh Duror, Simtuh Durornya diterima di mana-mana, berkahnya luar biasa. Beliau putra siapa? Putra Imam Ubaidillah yang dianggap nggak ada itu, yang nggak ditemukan. Habib Umar bin Hafid, putra siapa? Imam Ubaidillah. Nah kalau beliau itu ngawur, bukan nasabnya kok masih disambungkan sampai sekarang. Beliau semuanya menyambungkan ke situ semua. Ya akan dilaknat sama Allah. Ya nggak akan jadi orang yang berkah seperti sekarang. Bisa lihat semuanya berkah semua itu. Nah, ini menunjukkan nasab ini benar. Kalau tidak benar ya jadi orang yang dilaknat semua dan nggak akan kelihatan keberkahannya. Ternyata kita lihat, subhanallah sekarang di Indonesia ini keberkahan dari para Habib Syekh. Kita kenal sholawat, Habib Umar dan seterusnya, masya Allah. Nggak bisa dipungkiri lagi. Ini menunjukkan beliau adalah orang-orang yang berkah, yang benar-benar nasabnya tersambung. Karena kalau nasab nggak nyambung dilaknat, nggak nyambung nggak diakui. Apalagi disebar, diabadikan, wah ya dilaknat semua. Nyatanya kan enggak, beliau adalah orang-orang yang sumber berkah. Seperti kemarin saya ceritakan, Mbah Maimun aja nyuruh santrinya untuk nyantri ke Habib walaupun sebentar agar nyambung berkah. Nah, kemudian satu penutup, ada syair yang bagus. Wajuhudu man jahada sobaha idha bada min ba'di man tasyarat lahul adwa'u. Mada ka'anna syamsa laysa bitoli'in bal anna aynan anggarat amya'u. Orang yang mengingkari siang hari ketika sudah terang,
Padahal sudah tersebar itu cahaya matahari di mana-mana, terang benderang, pagi yang sudah terang. Nah, itu semua dia tetap ingkar, gelap ini. Itu semua bukan karena matahari belum terbit, tapi karena memang mata orang tersebut buta matahari terbit, gelap, mana tidak ada cahaya, buta. Dikasih matahari depan matanya ya tetap gelap dia. Ini juga sama, dikasih dalil ini kitab abad ke-45 sudah kita bawakan, dan saya yakin Rabi'ah Alawiyah itu masih punya gudang kitab banyak. Nah, ini sudah seperti matahari nih kata ulama, nasabnya Alawiyah ini sudah seperti matahari, kok masih diingkari? Ya bukan salah mataharinya, jangan-jangan mata kita yang buta, fanatik buta, angel. Ya. Semoga ini jadi pencerahannya, bukan untuk menjatuhkan, bukan, tapi karena ini kan bahaya ini. Kalau Imam Ubaidilah dianggap nggak ada, wah habib-habib kita semua yang sesuai Nabi Lutfi semuanya berarti palsu semua. Berarti semua ulama kita yang ngajari cinta-cinta kepada beliau semua berarti seakan-akan dianggap bodoh semua. Sekarang kan begitu, berarti konsekuensinya kan begitu. Walaupun yang bersangkutan mengatakan kami tidak mengajarkan benci sama habaib, tapi ini ilmiah. Tapi itu kan ini kan ditampilkan di muka umum seperti ini, menyatakan Imam Ubaidilah nggak ada, ini nanti jadinya ya kebencian. Dan ini semoga sudah jadi penjelasan yang insya Allah sudah jelas. Kita nggak mau berdebat sama siapa-siapa, yang jelas para habaib kita yang di NU ataupun bukan, itu mereka semua adalah Alawiyin itu asli keturunan Rasulullah SAW, dan ini sudah diajarkan guru-guru kita. Guru-guru kita bukan orang-orang bodoh, guru kita bukan orang bodoh. Yang nggak percaya masih mengikuti kiai tersebut, ya monggo silahkan, itu hak sampean semua, kita nggak akan memaksakan. Kami cinta kepada para habaib Alawiyin khususnya yang ada di Indonesia ini, dan juga habaib yang lain dari jalur yang lain keturunan Rasulullah, kita cintai semua, kita percaya beliau semua, karena sudah terlalu terang benderang keberkahannya, terang benderang sudah kebenarannya. Yang nggak percaya silahkan. Sudah hampir setengah jam. Wallahu a'lam bishawab.